Ada satu negara yang mencuri perhatian dunia di palagan perang India-Pakistan. Negara ini bukan mereka berdua, bukan juga Amerika Serikat, tapi Cina. Penyebabnya Pakistan menggunakan pesawat C-10 buatan Cina untuk menjatuhkan Rafale buatan Perancis yang digunakan India pada Rabu 7 Mei 2025. Sontak kemenangan itu jadi perbincangan luas. Bagaimana bisa jet tempur generasi ketiga seperti C-10 mampu mengalahkan jet generasi 4,5 seperti Rafale? Berangkat dari sana, video ini akan membahas soal pesatnya perkembangan militer Cina saat ini, seberapa kuat mereka sekarang, dan apa target akhirnya. Simak selengkapnya dalam video berikut. Cina menetapkan tahun 2049 sebagai tahun kebangkitan besar bangsa. Semua sumber daya dan komponen negara diarahkan untuk mencapai target besar saat negara itu genap berusia 100 tahun. Yaps, ini kurang lebih mirip seperti visi Indonesia Emas 2045 yang kerap didengungkan oleh para pejabat. Militer Cina atau Tentara Pembebasan Rakyat alias PLA berperan penting dalam visi ini. Presiden Cina Xi Jinping ingin negaranya menjadi Shanghu Xiangzhong atau negara kuat dan tentara kuat pada tahun 2049. Dalam periode 30 tahun sejak 2020, PLA gencar mempercepat modernisasi menjadi militer kuat berbasis kecerdasan buatan dan mampu beroperasi lintas matra. PLA kini bisa disebut sudah mencapai Xiangzhong. Bagaimana tidak, mereka punya lebih dari 1 juta prajurit, hampir 3.000 pesawat tempur dan helikopter serbu, dan 340 kapal perang dan kapal selam. Masih belum cukup, militer Cina kini sudah mengoperasikan 2 kapal induk, sedang menguji kapal induk ketiga, dan menanti kapal induk keempat. PLA punya 1 kapal selam yang mampu membawa rudal balistik berhulu ledak nuklir. Kapal selam ini secara konsisten berpatroli di perairan antara Pulau Hainan dan wilayah Laut Cina Selatan. Patroli baru ini memperlihatkan kemajuan Angkatan Laut Cina dalam berbagai bidang, termasuk logistik, komando, pengawasan, dan persenjataan. Hal ini terungkap dari laporan Pentagon pada November 2022 yang baru dibuka ke publik pada awal April 2023. Laporan setebal 174 halaman itu menyebut Cina kini punya kemampuan menggelar patroli kapal selam dalam jangka waktu yang cukup lama. Beijing sudah menyamai level Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Prancis yang juga sudah melakukan tindakan serupa. Kapal selam yang digunakan untuk operasi telah dilengkapi dengan rudal generasi ketiga JL-3. Rudal ini memiliki daya jangkau lebih dari 10.000 km. Sekarang mari kita beralih untuk melihat kapal induk Cina. Negara itu menghentak dunia dengan meluncurkan kapal induk ketiga. Peluncuran ini menjadikan Cina negara kedua dengan kapal induk terbanyak setelah Amerika Serikat dengan 11 kapal induknya. Kapal induk ketiga PLA diberi nama Fujian dan sudah menjalankan uji coba laut perdana pada Rabu 1 Mei 2024 atau 2 tahun setelah peluncuran perdananya. Tak cuma di laut, Cina juga semakin memperkuat diri di udara. Pertahanan langit Cina diprediksi makin kuat berkat pesawat tempur terbaru yang dipamerkan di China Zhuhai Air Show sejak 11 hingga 17 November 2024. Tak cuma sekadar pesawat tempur biasa, jadi memiliki kemampuan siluman yang hanya dimiliki oleh sedikit negara. Jet ini adalah Shenyang J-35A. J-35A adalah jet tempur siluman ukuran sedang dengan peran ganda yang berfungsi meluncurkan serangan terhadap target di udara, darat, dan juga laut. Sebagai generasi baru jet tempur siluman di Cina, J-35A dilengkapi teknologi kelas dunia yang memiliki kemampuan pencari informasi dan intelijen yang baik. Teknologi yang disematkan pada jet tempur ini disebut-sebut menyaingi kemampuan jet tempur dari Amerika Serikat. Apalagi pesawat ini disebut-sebut merupakan jawaban Cina terhadap pesawat F-35 milik Amerika.
Yaps, ambisi Cina untuk menyaingi kekuatan militer Amerika Serikat mulai terlihat satu demi satu. Negeri tirai bambu itu mengalami perkembangan militer cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Para ahli menilai jika pesawat tempur ini ditugaskan dalam operasi militer, Cina akan menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat yang memiliki 2 jet tempur siluman. Suksesnya jet F-10 Cina menjatuhkan jet Rafale di Pakistan bukanlah dengan pertempuran jarak dekat atau dogfight. Jet-jet itu bertempur dalam radius puluhan bahkan ratusan kilometer. Dalam kondisi demikian perlu adanya data kekuatan lawan yang mumpuni. Dan yaps, Cina punya teknologi canggih soal ini. International Institute for Strategic Studies atau IASS mencatat, Cina mengoperasikan 115 satelit khusus intelijen dan pemantauan. Selain itu, Cina punya 81 satelit khusus pemantau perangkat perang elektronik. Beijing juga punya 71 satelit sipil yang bisa dipakai pula untuk militer. Industri peluncuran satelit komersial Cina juga diprediksi berkembang pesat. Faktor pendukung utamanya adalah keberhasilan mereka dalam menekan biaya peluncuran. Kalau berbicara soal perusahaan penyedia jasa peluncuran satelit murah, tentu SpaceX sekarang jadi yang terdepan. Namun Cina mulai mampu bersaing. Pada bulan Februari 2024 lalu, roket Cina Zhilong 3 meluncur dan membawa 9 satelit sekaligus ke orbit. Zhilong 3 diluncurkan dari tongkang terapung di lepas pantai Yangjiang, Provinsi Guangdong, Cina Selatan. Ini merupakan peluncuran ketiga dalam 2 bulan. Cina bukan lagi sekadar penonton. Lewat jet F-10 yang menjatuhkan Rafale, kapal Liu Fujian, serta satelit canggih pemantau perang, Beijing tak bercanda soal ambisinya jadi kekuatan militer utama dunia. Di tengah dunia sedang sibuk dengan konflik bersenjata, Cina dalam keheningan melaju penuh strategi. Pertanyaannya sekarang, siapkah dunia, terutama Barat, ketika tirai bambu perlahan terbuka dan kekuatan besar baru tampil ke panggung utama? Saksikan kabar terkini dari dalam dan luar negeri hanya di kanal YouTube Kompas.com.